setiap pengucapan huruf ta harus ditekan, kemudian harus dikeluarkan napasnya. Dan tempatnya di mana akhir hadan? Ta. Wa ta wa dal wa ta ul yasanaya. Jadi dia harus di ujung gusi. Jadi sama-sama. Ta. Ta. Nah, satu sisi dia ditekan syiddah, satu sisi dia harus dikeluarkan napas. Tidak boleh ta. Tata, tapi tata. Nah, ada mobil namanya tata. Nah, itu sana. Jadi an'amta nanti diobrol juga gitu. An'amta alai, an'amta. Harus jelas. Itu nanti akan kita bahas. Jadi sama-sama. Ta. Nah, berikutnya setiap yang fathah tadi pagi kita sudah latih itu tentang itmamul harokat. Apa artinya? Menyempurnakan harokat. Setiap kita mengucapkan fathah, ingat wa kullu maftuhin maftuhib ham. Artinya membuka kedua apa ini? Rahang kita dengan sempurna. Ukuran sempurnanya gimana kalau fathah? 3 jari. Nah, kalau dulu saya diajarin Mas Syekh Adi Musaki, Khalid Mustafa, 3 jarinya orang Arab ini mungkin 5 jarinya kita. Jadi harus masuk 3 jari kita ini minimal. Kalau pas, berarti fathahnya benar. Kita sama-sama aja. A. Nah. Masukin. Pas. Ya, subhanallah. Kalau pas berarti sahih. Tapi kalau nggak benar. Belum pas. Ya. Saya salah coba. A. Nah, sekarang coba. Ta. Nah. Masuk nggak? Kalau masuk. Subhanallah. Makanya siap-siap beli bawa kaca. Nah, kalau hadan ini bawa kaca terus ini. Ini saya mesti ingat, ini kaca emak saya di ini, saking rindunya. Ini Bengkulu saya patahin bawa Jakarta. Jadi biasa kaca terus. Karena kaitannya tajwid itu dengan ini, dengan mulut kita. Jadi tidak bisa dia nggak jelas surat ucapnya. Dan itu tidak sempurna. Baik. Berikutnya ain juga sama situ sama-sama. A juga harus dibuka. Dan ingat kemarin ain tidak masuk kemana? Hidung. Karena rata-rata kita orang Indonesia ainnya di mana? Di hidung. Ainnya sakit. Dan dibilang sama orang Indonesia fasih. Nah, itu bukan fasih, tapi fasih. Beda-bedanya tipis kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab fasih itu artinya benar, fasih banget, lancar. Tapi kalau pakai sin, fasih. Apa itu? Rusak, kotor. Nah, maka hati orang Arab ngomongin fasih dan fasih. Nah, ini harus perhatian. Ya. Jadi kita kalau tidak ainnya kadang sampai harus nyanyi ain mali. Masyaallah. Tuan abud. Masyaallah. Artinya tidak semua yang fasih itu harus seperti itu. Saya perhatikan sama-sama. Ain ingat tidak di hidung. Bagaimana Ustaz cara mengetahui tidak di hidung? Nah, Bunda Ros sudah tahu deh. Tangannya ditutup hidungnya. Nah, coba pegang hidungnya kayak gini, jangan kayak gini. Kalau kayak gini nggak kelihatan, dia nutup enggak kayak gini tuh. Nah, kayak gini kelihatan deh. Pencet betul. Sama-sama coba lepaskan. Hidungnya kan, mulutnya harus dibuka lebar pas. Jadi tidak ininya harus 3 jari, ininya harus ditutup rapat. Bisa sama-sama sekali lagi coba. Mantap. Ya, coba ini Ustaz Wira, Abang Wira coba. Nah, itu lari ke A bukan A. Biar nggak kelihatan hidungnya. Coba akhirnya Faris. Sedikit lagi. Masih ada sedikit. Jadi kalau kita ucapin 3 kali aja udah capek, berarti hanya salah. Karena cara mengucapkan huruf hijai yang benar atas liyatul huruf fil hijaiyati mantiqatis sahihah wa huwa la yut'ab fima tabaq. Cara mengucapin huruf hijai yang benar itu mengetahuinya kalau dia mengucapin 3 kali dengan suara yang keras, enggak ada capeknya, tapi benar. Jadi dia mengucapin enggak capek dia. Tapi kalau dia berarti saraf keluarnya salah. Makanya kenapa orang ngos-ngosan dia baca Al-Quran? Karena makhrajnya salah. Jadi,
Karena salah tempat. Akhirnya apa mubazir yang keluar. Baik, itu sekali lagi sama-sama. Ya, Rahman coba. Silakan Rahman. Nah. Jadi juga tidak namanya tuh ya tarabbut. Dalam bahasa Arab ya tarabbut itu artinya berbelok. Itu tidak ya? Jadi tidak boleh. Jadi harus satu ketukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti a'udzubillah pakai talian pula enggak boleh. Itu sudah. Karena sudah memanjangkan harokat. Itu. Kita perlu perhatian, insyaallah. Apa ini coba? Nanti ke depan dapat semua. Ya, silakan ditutup. Iya, kencang-kencang. Dia kalau nggak kedengaran. Tutup betul. Kencang. Nah, kan baru kan masuk. Berhenti dia. Subhanallah. Maka ada 3 hal dalam mengucapkan huruf itu, ada 3 standarnya. Yang pertama sautan jaliyatan, suaranya harus jelas. Suaranya jali. Kemudian yang kedua sautan aliyatan, suaranya harus tinggi. Kalau nggak tinggi, nggak bakalan sampai makhrajnya. Kemudian yang ketiga ada sautan murattala, harus sesuai dengan ilmu tajwid. Harus pas. Jadi 3 hal ini harus digunakan. Sekali lagi sama. Nah, khusus huruf waw, hanya huruf waw dari A sampai ya, itu huruf waw harus monyongnya membentuk bulatan. Bagaimana cara tahu monyongnya pas? Nah, kalau kita ambil kayak gini ya, ambil setengahnya, itu ujung mulut kita harus masuk ke dalam sini. Kalau tidak masuk berarti monyongnya salah. Berarti domahnya selama ini masih salah. Taruh sini di depan bibirnya. Udah masuk belum? Coba. Udah kelihatan udah masuk? Nah, soalnya. Jadi kalau dia ini belum masuk. Monyong betul. Ini tarik ke depan semua. Maka yang muda-mudi bahkan yang tua pun akan tetap awet muda. Jadi bergerak semua, jadi nggak perlu facial wajah lagi. Ya, jadi jelas, jelas. Baik, itu ya harus diperhatikan. Insyaallah. Baik, akhir mazan, coba Jangan grogi kalau di depan. Nah, gitu ya. Saya lagi, dah. Nah, kemudian suara waw tidak pernah tebal. Ini perhatikan. Waw tidak pernah tebal. Hidup. Jadi sama-sama. Wi. Jadi tidak. Asal ya. Ya sama-sama. Baik, berikutnya zal. Nah, zal yang paling krusial kemarin ya. Zal, ingat ujung lidah tempat makhrajnya. Ujung lidah menyentuh ujung gigi depan atas. Nah, ini ujung lidah kita, anggap ujung lidah menyentuh ujung gigi depan atas, artinya pas di bawah 2 gigi seri. Nggak boleh lebih dari 2 gigi seri. Gitu ya. Artinya nggak boleh lebar. Tapi pas di bawah 2 ujung ini. Nah. Jadi sama-sama. Za, zi, zu, al, iz, ul, azza, izzi, uzzu, zu. Nah, coba. Nah, kurang lagi dari ta'awun. Nah, enggak boleh. Ta'awun. Keluar semua bibirnya enggak. Makanya lihatin pakai kaca, mana kaca? Nah, ini ini enggak boleh. Ta'awun. Sudah ujungnya maju, kemudian belakangnya juga ngikutin. Akhirnya yang keluar jadi martabak, bukan lidah ular. Sana. Jadi perhatikan ta'awun.
Harus latihan. Subhanallah. Karena saya juga, saya sadar, artinya apa, lidahnya pendek. Diponis dulu oleh Ustaz Effendi ketika dicondet, nggak bisa. Tapi ternyata latihan lama-lama akhirnya bisa juga lanjut ujungnya. Tapi kalau masih kita ini ta'awun, berarti masih kurang pas. Baik, sama-sama, kita ulang sama-sama. Ta'awun. Ta'awun. Nah, jadi jangan lupa lagi. Haus. Apalagi enggak jadi saya. Apa ta'awun? Artinya memohon perlindungan. Baik, sekarang coba akhirnya hadan kita latihan a'udzu dulu. Subhanallah, kita tambah a'udzu ya. Subhanallah. Mudah-mudahan besok sudah pada bisa semua. Kelas. Baik, kita latih sama-sama. Coba. A'udzu. Silakan. A'udzu. Ya. Kalau ketemu dua domba, boleh langsung dimonyongkan semua ya. A'udzu.